Depannya nanti. Jangan sampai hanya selesai di pelaporan saja, tapi harus ada tindak lebih jauh lagi. Oke, ini saya bacain dulu ya beritanya. GAPAI Sumut laporkan pengguna YouTube Anak Batak Part 2 atas dugaan penistaan agama Islam. Bismillah wal ibni war rohil kudus ilahu wahid. Salam alaikum bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai anak Batak ya teman-teman sekalian, yang direaction oleh Islam, yang memberikan informasi seperti dicuplikan tadi, bahwasannya si anak Batak ini atau Rudi Simamora telah dilaporkan lagi oleh GAPAI ya, Gerakan Anti Penistaan Islam ya. Jadi tentu saja elemen ya atau organisasi pembela Islam pastinya teman-teman sekalian. Dan tentu laporan ini sudah disampaikan ke Polda Sumut ya, sesuai dengan yang kita lihat di cuplikan. Dan teman-teman sekalian, seperti apa video daripada si anak Batak ini sehingga kemudian GAPAI ini memberikan laporan kepada Polda Sumut ya. Maka sebelum kita berkomentar, saya langsung saja mengajak kita untuk menyaksikan videonya yang ada berikut ini. Depannya nanti. Jangan sampai hanya selesai di pelaporan saja, tapi harus ada tindak lebih jauh lagi. Oke, ini saya bacain dulu ya beritanya. GAPAI Sumut laporkan pengguna YouTube Anak Batak Part 2 atas dugaan penistaan agama Islam. Dia pakai nama suku ya, Batak ya. Padahal nggak semua orang Batak seperti dia teman-teman ya. Ini termasuk juga penghinaan terhadap suku Batak seharusnya ya, karena dia berperilaku buruk lalu membawa nama sukunya gitu ya. Padahal nggak semualah orang Batak seperti itu teman-teman ya. Nah, ini beritanya baru ya, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Oke, ini saya bacain dulu beritanya. Pengurus Gerakan Anti Penistaan Agama Islam yang singkatannya GAPAI Sumut melaporkan pengguna akun YouTube Anak Batak Part 2 ke Polda Sumut atas dugaan penistaan agama terhadap agama Islam, Senin tanggal 14 bulan 10. Wakil Ketua Sekretaris Umum GAPAI Sumut, Wisrial, dalam laporan pengaduannya menyatakan bahwa pada Sabtu tanggal 12 bulan 10 ia menemukan video berdurasi 1 jam 26 menit di akun YouTube tersebut dengan judul, nah ini ada judulnya, Perempuan Anak Tiri Allah. Lah, astagfirullahaladzim. Saya menduga Allah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia plesetkan namanya menjadi Allah. Ini jelas penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seperti itu ya. Di menit ke-4 hingga ke-8 terlapor diduga menafsirkan isi konteks hadis secara tidak tepat dan menista agama Islam. Nah, ini ada inti pokok persoalannya tuh di sini teman-teman ya. Terlapor yang merupakan non-muslim menafsirkan hadis dengan cara yang tidak sesuai standar keilmuan dan terkesan mencemooh, ujar Wisrial usai membuat laporan pengaduan di SPKT Polda Sumut. Nah, ini ya yang menjadi masalah, dia tuh menafsirkan hadis dengan cara yang tidak sesuai standar keilmuan ya, karena memang dia tidak punya ilmu penafsiran hadis, dan yang lebih parahnya lagi dia terkesan mencemooh, tertawa-tawa begitu teman-teman. Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga dan aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Aku kawan-kawan bukan apa. Coba dulu. Sorry dulu kawan-kawan ya, bukan ketawa mengejek, aku lucu kawan-kawan kurasa. Inilah Tuhan yang rasis. Gitu ya. Inilah Tuhan yang demikian juga coba di surga. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Ini kan bentuk kerasisan kawan-kawan. Ini kan suatu bentuk kerasisan. Rasis. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Kan begitu. Nah, semoga kawan-kawan
paham. Bermodalkan dia nyari hadis di Google, nggak tahu itu hadis beneran atau bukan. Yang jelas dia bacain terus dia tertawakan terbahak-bahak, lalu dia simpulkan sendiri bahwa Tuhannya umat Islam Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman sekalian, itulah video si anak bata yang di reaction oleh si Dodi ya, kalau nggak salah yang Dodi Setiadika atau siapa ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam video tersebut memang judulnya ditulis ya, perempuan anak tiri daripada Allah ya. Jadi itu anak bata menuliskan tentunya sesuai dengan bacaan begitu ya. Karena kalau ditulis Allah ya bisa merujuk kepada Allah yang ada di Alkitab ataupun juga Allah yang ada di agama lain ya begitu ya. Sehingga dia mungkin menuliskan itu dalam bentuk kata pengucapannya ya. Jadi menjadi Allah. Nah teman-teman sekalian, dalam video tersebut tentu saja si anak Batak itu tidak berbicara ya monolog ya. Dia itu selalu menghadirkan debater dari Islam. Misalnya si Juma atau si Nandar ya, atau Unirifa gitu ya. Intinya bahwa ada umat Islam yang selalu naik ke roomnya si anak Batak. Dan teman-teman sekalian, yang saya mau sampaikan di sini, saya tidak sedang membela si anak Batak ya. Tetapi saya mau mencoba menyampaikan sesuatu hal yang tentu saja ini kurang lebih yang dilakukan oleh umat Islam, debater ya secara khusus ya. Di mana mereka mereka mengutip ayat-ayat Alkitab dalam diskusi, mereka mempelesetkan ya. Sama seperti si anak Batak ini membacakan hadis ya mengenai salah satu percakapan di situ, dan juga menyampaikan bahwa perempuan di surga itu tidak mendapatkan 72 bidadari, tapi yang mendapatkan bidadari adalah laki-laki saja. Dan di sini kan seakan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan itu ada dalilnya yang disampaikan oleh si anak Batak. Kurang lebih seperti yang dilakukan oleh Ustadz Juma yang mengutip Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 ya. Oleh karenanya kita dengarkan dulu pemahaman Juma, dan dia pelesetkan ayat itu dan dia katakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu bukan Yesus, tetapi itu adalah Nabi Muhammad. Jadi artinya teman-teman sekalian, mempelesetkan ayat-ayat kitab suci Alkitab. Mari kita lihat videonya berikut ini. Oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu nama untuk Muhammad, nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah video daripada si Ustadz Juma yang menafsirkan sembarangan ayat kitab suci loh ya. Ini Alkitab ya, catat baik-baik. Ini bukan tafsiran. Kalau hadis itu kan ya artinya tafsiran daripada para ulama ya. Karena kitab suci yang sesungguhnya adalah Al-Quran ya. Jadi kalau si Juma justru kitab suci yang adalah Alkitab itu sendiri, dia mengutip ayat-ayatnya lalu ditafsirkannya untuk nabinya. Bahkan ini bukan hanya Juma loh teman-teman ya. Hampir banyak. Ustadz Ahmad Kainama misalnya mengutip Yesaya 29 ayat yang ke-12. Itu juga dikatakan itu adalah Nabi Muhammad. Mereka lagi mengutip Ulangan 18 ayat 18. Demikian juga Juma, Nandar. Itu adalah untuk Muhammad ya. Bahkan mereka mengutip kata Muhammadin di dalam Kidung Agung ya, pasal 15 ayat 16 kalau nggak salah ya. Dan itu sangat-sangat tidak relevan untuk Nabi Muhammad, tapi mereka mengutip, mereka pelesetkan maknanya. Apakah ini bukan penistaan?
Seperti dilakukan oleh si anak bata yang diduga menistakan hadis dan agama begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya buka mata. Saya selalu katakan, ya bila perlu undang-undang penistaan agama itu yang memang ditiadakan agar memang tidak lagi ya ada penistaan-penistaan, tidak ada istilah demikian. Mari sama-sama membahas kitab suci. Atau juga sebaliknya, memperketat undang-undang penistaan agama itu. Siapapun yang membahas kitab suci agama lain itu dianggap penistaan agama. Diperketat begitu. Jadi umat Islam tidak boleh membacakan Alkitab dalam bentuk apapun. Toh juga yang dikatakan bahwa beriman pada Zabur, Injil dan Taurat itu bukan Alkitab yang dimiliki oleh orang Kristen. Kan ini yang diserukan oleh apologet Islam selama ini. Alkitab yang ada pada kami sudah palsu, sudah dirubah-rubah. Maka dilarang keras untuk Anda mengutip-ngutip ayat Alkitab kami. Demikian juga Kristen. Siapapun, entah itu para murtadin, itu dianggap penistaan agama jika mereka mengutip hadis, mengutip Al-Quran atau mencocok-cocok-mologikan. Sehingga akan sama antara Al-Quran dan Alkitab. Jadi mungkin akan disampaikan hal ini, ya, sehingga kita sama-sama melakukan mengimani agama kita masing-masing. Soal masuk surga, masuk neraka, ini benar, ini salah, biarlah itu urusan ya daripada Allah kita. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita dukung dalam doa tentang si anak bata agar Tuhan berikan hikmat baginya dan juga bisa memberikan pembelaan-pembelaan terhadap video tersebut, karena itu hanya potongan video ya, tidak secara full ya. Oleh karenanya biarlah si anak Batak bisa menjelaskan itu. Dukung si anak Batak ya, silakan datang ke channelnya ya, Anak Batak Part 2, dan juga di TikToknya ya. Sekian teman-teman sekalian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.